Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa lelah di siang hari padahal malam sebelumnya sudah berusaha tidur lebih awal, tetapi justru terbangun berkali-kali karena ingin buang air kecil? Kondisi ini sering membuat banyak lansia merasa kualitas tidur menurun, badan tidak segar saat bangun, bahkan aktivitas harian jadi terasa lebih berat tanpa sebab yang jelas. Yang sering tidak disadari, tubuh sebenarnya sedang memberikan sinyal kecil yang bisa membantu kita memahami apa yang sedang terjadi di dalam sistem syaraf, ginjal, dan kandung kemih. Menariknya, dalam pendekatan kesehatan modern maupun terapi komplementer yang banyak dibahas dalam literatur medis internasional, ada cara sederhana yang dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks, sehingga frekuensi kencing malam bisa berkurang secara bertahap. Salah satu pendekatan yang sering dibahas adalah stimulasi titik tertentu di tubuh yang berkaitan dengan relaksasi syaraf dan keseimbangan aliran cairan tubuh. Ketika tubuh lebih tenang, sistem syaraf tidak terlalu sensitif terhadap sinyal dari kandung kemih, sehingga tidur bisa menjadi lebih nyenyak tanpa sering terbangun. Di video ini, kita akan membahas secara sederhana dan mudah dipahami tentang titik pijat yang dapat membantu mengurangi kencing malam, bagaimana cara melakukannya dengan aman di rumah, kesalahan yang sering terjadi saat melakukan pijat yang justru membuat hasilnya kurang optimal, serta kebiasaan penting yang perlu dilakukan agar hasilnya lebih terasa dan tubuh bisa lebih stabil di malam hari. Semua penjelasan ini dirancang agar Bapak Ibu tidak bingung, tidak perlu alat khusus, dan bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang aman. Sekarang saya ingin bertanya, apakah selama ini Bapak Ibu pernah mencoba cara sederhana seperti pijat atau relaksasi untuk membantu mengurangi kencing malam? Atau justru baru pertama kali mendengar bahwa ada titik tertentu di tubuh yang bisa membantu kondisi ini? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri, yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa tidur sudah nyenyak, tetapi baru beberapa jam kemudian harus bangun karena ingin buang air kecil? Setelah kembali tidur, beberapa jam kemudian terbangun lagi dengan kondisi yang sama. Hal seperti ini sering dianggap wajar karena usia. Padahal dalam dunia medis, kondisi ini memiliki penjelasan yang lebih dalam. Dalam berbagai referensi kesehatan internasional seperti Mayo Clinic, Cleveland Clinic, dan beberapa jurnal urologi geriatri, kondisi ini dikenal sebagai nokturia, yaitu keadaan ketika seseorang harus terbangun di malam hari lebih dari satu kali untuk buang air kecil. Pada usia lanjut, tubuh mengalami banyak perubahan alami. Salah satunya adalah perubahan fungsi ginjal dan kandung kemih. Ginjal tetap bekerja sepanjang waktu, tetapi cara tubuh mengatur produksi urin di siang dan malam hari mulai berubah. Pada orang yang lebih muda, tubuh biasanya mengurangi produksi urin saat malam hari agar tidur tidak terganggu. Namun pada lansia, proses ini bisa menjadi kurang optimal. Selain itu, kandung kemih juga mengalami penurunan elastisitas. Artinya, daya tampungnya tidak sebesar dulu, sehingga rasa ingin buang air kecil bisa muncul lebih cepat meskipun jumlah urin tidak terlalu banyak. Bapak Ibu, ada juga faktor lain yang sering tidak disadari, yaitu perubahan distribusi cairan dalam tubuh. Ketika siang hari seseorang banyak duduk atau kurang bergerak, cairan bisa berkumpul di bagian kaki. Saat malam hari tubuh berbaring, cairan tersebut kembali masuk ke aliran darah dan kemudian diproses oleh ginjal menjadi urin. Inilah salah satu alasan mengapa seseorang bisa lebih sering terbangun di malam hari. Saya sering menjelaskan kepada pasien bahwa kencing malam bukan hanya soal kebiasaan minum air, tetapi merupakan gabungan dari kerja ginjal, kandung kemih, saras, dan pola aktivitas harian yang saling berhubungan. Hal lain yang juga berperan adalah perubahan hormon dalam tubuh. Hormon tertentu yang membantu mengurangi produksi urin di malam hari dapat menurun seiring bertambahnya usia. Akibatnya tubuh tidak lagi memiliki pengaturan otomatis yang sekuat saat masih muda. Selain itu, kualitas tidur juga memiliki pengaruh besar.
Tidur yang tidak dalam atau mudah terbangun membuat seseorang lebih sensitif terhadap dorongan kecil dari kandung kemih. Akhirnya, meskipun kandung kemih belum terlalu penuh, tubuh sudah merasa perlu untuk bangun. Bapak Ibu, kondisi ini sebenarnya bukan penyakit tunggal, tetapi tanda bahwa sistem pengaturan cairan dan fungsi tubuh mulai berubah secara alami. Namun yang penting untuk dipahami adalah, meskipun umum terjadi, kencing malam tetap bisa dikelola agar tidak terlalu mengganggu kualitas tidur dan aktivitas di siang hari. Dengan memahami penyebab dasarnya, kita bisa lebih bijak melihat kondisi ini bukan sekadar gangguan kecil, tetapi sinyal dari tubuh yang perlu diperhatikan dengan lebih baik. Bapak Ibu, setelah memahami bahwa kencing malam berkaitan dengan perubahan fungsi tubuh secara alami, sekarang kita perlu melihat lebih dalam bagaimana organ-organ di dalam tubuh bekerja dan saling berhubungan hingga menyebabkan seseorang lebih sering terbangun di malam hari. Dalam berbagai sumber medis internasional seperti Mayo Clinic, Cleveland Clinic, dan European Association of Urology, dijelaskan bahwa kencing malam tidak hanya dipengaruhi oleh satu organ, tetapi merupakan hasil kerjasama antara ginjal, kandung kemih, dan sistem saraf. Ginjal memiliki tugas utama menyaring darah dan menghasilkan urin. Pada kondisi normal, tubuh mengatur agar produksi urin menurun di malam hari sehingga tidur tidak terganggu. Namun pada sebagian lansia, pengaturan ini mulai berubah, sehingga ginjal tetap menghasilkan urin dalam jumlah yang relatif sama baik siang maupun malam. Kandung kemih juga berperan penting. Organ ini berfungsi sebagai tempat penampungan urin sementara sebelum dikeluarkan. Seiring bertambahnya usia, elastisitas kandung kemih dapat menurun, sehingga kapasitasnya tidak sebesar dulu. Akibatnya, rasa penuh bisa muncul lebih cepat meskipun volume urin belum terlalu banyak. Selain itu, sistem saraf juga memegang peranan penting dalam mengatur sinyal antara kandung kemih dan otak. Ketika kandung kemih mulai penuh, saraf akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memberitahu bahwa sudah waktunya buang air kecil. Pada lansia, sensitivitas sistem ini bisa meningkat, sehingga sinyal kecil saja sudah cukup untuk membangunkan tidur. Bapak Ibu, ada satu hal penting yang sering tidak disadari, yaitu koordinasi antara ketiga sistem ini. Ginjal menghasilkan urin, kandung kemih menampungnya, dan saraf mengatur kapan tubuh merespons. Jika salah satu tidak bekerja seimbang, maka pola buang air kecil, terutama di malam hari, bisa menjadi terganggu. Saya sering menjelaskan kepada pasien bahwa kencing malam bukan hanya soal sering minum air atau usia sudah tua, tetapi lebih kepada bagaimana tubuh mengatur cairan secara keseluruhan dalam 24 jam. Hal lain yang juga berpengaruh adalah perubahan ritme alami tubuh atau yang sering disebut ritme sirkadian. Pada kondisi sehat, tubuh secara alami menurunkan produksi urin di malam hari. Namun, pada sebagian orang lanjut usia, ritme ini tidak lagi sekuat dulu, sehingga tubuh tidak sepenuhnya mengurangi aktivitas ginjal saat waktu tidur. Selain itu, aliran cairan dalam tubuh juga ikut berperan. Saat siang hari, cairan bisa terkumpul di bagian kaki karena gravitasi dan aktivitas yang kurang seimbang. Ketika tubuh berbaring di malam hari, cairan tersebut kembali masuk ke aliran darah dan diproses oleh ginjal, sehingga menghasilkan urin tambahan yang membuat seseorang terbangun. Bapak Ibu, semua proses ini terjadi secara alami dalam tubuh. Karena itu, kencing malam bukan sekedar gangguan kecil, tetapi hasil dari interaksi kompleks antara organ dan sistem tubuh yang perlu dipahami dengan baik agar kita bisa mengelolanya dengan lebih tepat dan bijak. Bapak Ibu, setelah memahami bagaimana ginjal, kandung kemih, dan sistem saraf bekerja dalam mempengaruhi kencing malam, sekarang kita masuk pada bagian yang banyak ditanyakan, yaitu tentang titik-titik tubuh yang dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks sehingga frekuensi kencing malam dapat berkurang secara bertahap. Dalam pendekatan kesehatan tradisional yang juga banyak dikaji dalam bidang terapi komplementer di berbagai negara seperti China,
Jepang, dan beberapa literatur fisioterapi modern, terdapat konsep stimulasi titik tertentu pada tubuh yang dapat membantu menenangkan sistem saraf, memperbaiki sirkulasi, dan memberikan efek relaksasi pada otot-otot panggul. Bapak Ibu, salah satu area yang sering digunakan adalah bagian bawah perut. Area ini berhubungan langsung dengan otot kandung kemih dan otot dasar panggul. Pijatan lembut di area ini dipercaya dapat membantu memberikan rasa rileks pada area sekitar kandung kemih, sehingga tubuh lebih tenang dan tidak terlalu sensitif terhadap dorongan buang air kecil. Selain itu, bagian sekitar pergelangan kaki dan telapak kaki juga sering menjadi fokus dalam terapi refleksi. Dalam beberapa teori refleksiologi, area kaki dianggap memiliki hubungan dengan sistem organ tubuh, termasuk ginjal dan sistem kemih. Pijatan ringan di area ini dapat membantu memberikan efek relaksasi secara umum pada tubuh. Ada juga area di bagian bawah punggung yang berkaitan dengan jalur saraf menuju organ kemih. Pijatan lembut di area ini dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan memberikan rasa nyaman, terutama sebelum tidur. Saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu bahwa tujuan pijatan ini bukan untuk menggantikan pengobatan medis, tetapi sebagai cara sederhana yang dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks. Efek yang diharapkan bukan perubahan instan, tetapi membantu tubuh secara bertahap menjadi lebih seimbang. Dalam beberapa literatur kesehatan integratif, stimulasi titik-titik tertentu pada tubuh dapat membantu menurunkan aktivitas sistem saraf yang terlalu sensitif. Ketika sistem saraf lebih tenang, sinyal dari kandung kemih ke otak juga menjadi lebih stabil, sehingga dorongan untuk buang air kecil di malam hari bisa lebih terkendali. Bapak Ibu, cara melakukan pijatan ini juga sangat penting. Tidak perlu tekanan yang kuat, cukup dengan sentuhan lembut, gerakan perlahan, dan dilakukan dalam kondisi tubuh yang rileks. Biasakan dilakukan sebelum tidur agar tubuh masuk ke kondisi istirahat yang lebih nyaman. Selain itu, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki respons tubuh yang berbeda. Pada sebagian orang, efeknya bisa lebih cepat terasa, sementara pada yang lain membutuhkan waktu lebih lama. Karena itu, kesabaran dan konsistensi menjadi kunci utama. Bapak Ibu, memahami titik pijat ini bukan berarti mencari solusi instan, tetapi memberikan kesempatan bagi tubuh untuk kembali menyeimbangkan diri secara alami melalui stimulasi ringan yang aman dan mudah dilakukan di rumah. Bapak Ibu, setelah memahami titik-titik pijat yang dapat membantu tubuh lebih rileks, sekarang kita perlu membahas cara yang aman untuk melakukannya, serta kebiasaan harian yang sangat berpengaruh dalam mengurangi kencing malam. Dalam berbagai panduan kesehatan dari organisasi seperti World Health Organization dan beberapa panduan urologi modern, pendekatan non-obat seperti relaksasi tubuh, pengaturan cairan, dan latihan ringan sering direkomendasikan sebagai pendukung untuk membantu mengurangi gangguan kencing malam pada lansia. Pertama, tentang cara pijat yang aman. Bapak Ibu tidak perlu melakukan tekanan yang kuat. Cukup gunakan ujung jari dengan tekanan lembut, gerakan perlahan, dan ritmis. Pijatan sebaiknya dilakukan dalam kondisi tubuh tenang, misalnya sebelum tidur, agar sistem saraf lebih mudah masuk ke mode istirahat. Area yang dipijat tidak boleh terasa sakit. Jika terasa nyeri atau tidak nyaman, sebaiknya hentikan. Tujuan pijat ini adalah memberikan efek relaksasi, bukan memberikan tekanan berlebihan pada jaringan tubuh. Durasi pijat juga tidak perlu lama, beberapa menit saja sudah cukup, asalkan dilakukan dengan konsisten setiap hari. Konsistensi lebih penting dibandingkan durasi yang terlalu lama, namun jarang dilakukan. Selain pijatan, ada kebiasaan penting yang sangat berpengaruh terhadap kencing malam. Salah satunya adalah pengaturan waktu minum. Bapak Ibu tetap perlu cukup minum di siang hari, tetapi sebaiknya mengurangi asupan cairan beberapa jam sebelum tidur, agar produksi urin di malam hari tidak terlalu banyak. Kebiasaan lain yang sering direkomendasikan dalam literatur medis adalah mengangkat kaki di siang hari. Cara sederhana ini membantu mengurangi penumpukan cairan di kaki, sehingga saat malam hari tidak terlalu banyak cairan yang kembali ke aliran darah dan diproses menjadi urin.
Aktivitas ringan seperti berjalan atau peregangan juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan keseimbangan cairan tubuh. Tubuh yang lebih aktif di siang hari biasanya memiliki pola cairan yang lebih stabil di malam hari. Bapak Ibu, satu hal yang sering diabaikan adalah kualitas tidur. Tidur yang terlalu ringan atau sering terbangun dapat membuat seseorang lebih mudah merasakan dorongan kecil dari kandung kemih. Karena itu, menciptakan suasana tidur yang nyaman, seperti ruangan tenang dan waktu tidur yang teratur, juga sangat penting. Saya sering menyampaikan kepada pasien bahwa pijatan saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kebiasaan hidup yang tepat. Justru, kombinasi antara relaksasi tubuh, pengaturan cairan, dan pola hidup sehat inilah yang memberikan hasil lebih baik secara bertahap. Bapak Ibu, kencing malam memang umum terjadi pada usia lanjut, tetapi bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Dengan cara yang tepat, lembut, dan konsisten, tubuh dapat kembali menemukan ritme yang lebih seimbang, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Pada akhirnya, tujuan dari semua langkah ini adalah membantu tubuh kembali merasa nyaman, tenang, dan tidak terus-menerus terbangun di malam hari, sehingga kualitas hidup di usia lanjut tetap terjaga dengan baik. Bapak Ibu, dari pembahasan kita hari ini, kita bisa memahami bahwa kencing malam bukan sekadar gangguan kecil yang harus diterima begitu saja, tetapi merupakan sinyal dari tubuh yang perlu kita perhatikan dengan lebih bijak. Tubuh selalu memiliki cara untuk memberitahu kita ketika ada sesuatu yang perlu dijaga keseimbangannya, termasuk melalui pola tidur dan frekuensi buang air kecil di malam hari. Hal yang paling penting untuk kita ingat adalah bahwa kesehatan tidak selalu membutuhkan langkah yang rumit. Terkadang, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru memberikan dampak yang besar. Seperti memahami titik pijat sederhana, menjaga pola minum yang tepat, mengatur aktivitas harian, dan memberikan waktu bagi tubuh untuk benar-benar beristirahat dengan baik. Bapak Ibu, jangan pernah menganggap bahwa gangguan tidur karena sering terbangun di malam hari adalah sesuatu yang harus diterima tanpa usaha perbaikan. Tubuh kita masih memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menjadi lebih seimbang jika kita merawatnya dengan cara yang tepat dan lembut. Mulailah dari hal sederhana. Berikan perhatian pada tubuh sebelum tidur, lakukan relaksasi ringan, dan jaga kebiasaan harian yang mendukung keseimbangan cairan dalam tubuh. Perlahan, tubuh akan merespons dengan lebih baik, dan kualitas tidur bisa meningkat secara bertahap. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, atau grup WhatsApp, agar lebih banyak orang dapat memahami cara sederhana menjaga kesehatan di usia lanjut. Ingat Bapak Ibu, tidur yang nyenyak adalah bagian penting dari kesehatan yang sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar bagi energi dan kualitas hidup kita setiap hari. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menyimak dengan penuh perhatian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.